Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai analisis efektivitas pengawet. Menurut Farmakope 5 tahun 2014 adalah zat antimikroba yang ditambahkan pada sediaan non-steril untuk melindungi sediaan terhadap pertumbuhan mikroba yang ada atau mikroba yang masuk secara tidak sengaja selama ataupun sesudah proses produksi. Nah, pengawet yang dimaksudkan bukan termasuk jenis yang berbahaya pada tubuh manusia. Dalam dosis kecil tentunya. Jadi boraks tidak termasuk ya. Di bidang mata kuliah dan praktikum mikrobiologi farmasi, kami tidak akan membahas lebih mendalam mengenai pengawet. Teman-teman akan dapatkan materi ini lebih mendalam di bidang farmasetika. Terus, di bidang mikrobiologi, kita akan membahas apa? Nah, kita akan membahas mengenai pengujian atau efektivitasnya terhadap mikroba patogen. Apakah pengawet itu benar-benar bisa menghambat atau membunuh mikroorganisme atau tidak? Untuk itu, kita dalam Farmakope 5 sebagai kitab dasar anak farmasi diatur alur dan prosedur uji efektivitas pengawet. Sebelum kita melakukan pengujian, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, yaitu kategori sampel, volume sampel, bakteri uji, kadar awal mikroba uji, volume suspensi yang digunakan, dan terakhir kriteria spesifik untuk mikroba uji. Pertama, kategori sampel. Untuk kategori sediaan, di Farmakope 5, tepatnya halaman 1355, terdapat 4 kategori sampel, yakni kategori pertama adalah injeksi sediaan parenteral. Parenteral lain termasuk emulsi, sediaan tetes telinga, sediaan tetes hidung, dan sediaan optalmik yang dibuat dengan dasar atau pembawa air. Kategori 2, sediaan topikal yang dibuat dengan dasar atau pembawa air, sediaan tetes hidung non-steril, dan emulsi, termasuk sediaan yang dioleskan ke dalam membran mukosa. Kategori 3, sediaan oral selain antasida, dibuat dengan dasar atau pembawa air. Kategori 4, antasida yang dibuat dengan pembawa air. Nah, di sini kita catat sediaan yang kita ujikan, apakah berbentuk sediaan injeksi, sediaan topikal, atau lainnya. Kemudian sesuaikan dengan kategori yang tadi. Yang kedua, mikroba uji. Untuk mikroba uji, sudah sangat jelas tertera pada Farmakope 5. Ada 5 mikroba patogen yang digunakan, 3 bakteri dan 2 fungi. Bakteri antara lain Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, dan Staphylococcus aureus. Untuk fungi, Candida albicans dan Aspergillus niger. Ketiga, persiapan mikroba uji atau inokula. Inokulum atau suspensi mikroba uji yang digunakan adalah sebanyak 1 kali 10 pangkat 10 koloni per mili. Kemudian, volume suspensi yang diambil adalah sebanyak 0,5 hingga 1%, sehingga didapat volume awal mikroba sebanyak 1 kali 10 pangkat 5 atau 1 kali 10 pangkat 6 koloni per mililiter. Khusus kategori 4 atau antasida, kadar akhir mikroba antara 1 kali 10 pangkat 3 dan 1 kali 10 pangkat 4 koloni per mililiter. Terakhir, atau yang keempat adalah kriteria efektivitas antimikroba. Untuk efektivitas antimikroba dari bahan pengawet, dibagi kembali berdasarkan kategori sediaan tadi sebelumnya. Nah, pada tabel ini, untuk kategori 1, khususnya untuk bakteri, koloni tidak kurang dari 1 log reduksi hitungan awal pada hari ke-7, tidak kurang dari 3 log reduksi dari hitungan awal pada hari ke-14, dan tidak meningkatkan sampai dengan hari ke-28. Pusing? Baik, untuk mempermudah kita bagi kriterianya menjadi 3 bagian. Masih pusing? Baik, kita coba contoh berikut ini. Nah, di tabel ini kita hitung kadar awalnya 1,3 dikali 10 pangkat 5 koloni per mili. Kadar ini kemudian kita logkan sehingga diperoleh nilai 5,12. Nah, lakukan hal yang sama pada semua jumlah koloni di hari ke-7, hari ke-14, dan hari ke-28. Nah, dari hasil log ini, kita sesuaikan dengan kriteria yang tadi. Pertama, koloni kurang dari 1 log reduksi hitungan awal pada hari ke-7. Pada contoh, di hari ke-7, log 5,25 dikurang log di kadar awal 5,12, hasilnya adalah 0,1. Artinya kurang dari 1.
Jadi tidak memenuhi kriteria untuk bagian yang pertama. Yang kedua, tidak kurang dari 3 log reduksi dari hitungan awal pada hari ke-14. Hari ke-14 5,30 dikurang 5,12. Hasilnya adalah 0,2. Artinya kurang dari 3, jadi tidak memenuhi kriteria untuk bagian kedua. Yang terakhir, tidak meningkat sampai dengan hari ke-28. Nah, dari contoh terdapat peningkatan jumlah dari hari ke-14 hingga hari ke-28. Sudah paham? Nah, bila masih tidak paham, bisa diulang-ulang penjelasan tadi. Untuk prosedur kerja, pengujian dilakukan menggunakan 5 wadah asli. Namun, jika wadah yang digunakan, jika ditambahkan suspensi mikroba uji tidak mencukupi, maka pindahkan ke wadah yang lebih steril. Sampel tadi ditambahkan suspensi mikroba uji sebanyak 0,5 sampai 1% ke masing-masing wadah. Kemudian, inkubasi pada wadah yang sudah diinkulasikan pada suhu 22,5 plus minus 2,5 derajat Celcius. Kemudian, sampel diambil sebanyak 1 mili pada interval waktu hari ke-7, ke-14, dan hari ke-28. Kemudian, tuang pada medium Na atau PDA sesuai dengan jenis mikroorganismenya. Inkubasi untuk Na selama 1 kali 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius, untuk PDA selama 3 kali 24 jam pada suhu ruangan. Kemudian, hitung angka lempen totalnya. Nah, hasilnya kita bandingkan sesuai dengan kriteria efektivitas antimikroba untuk pengawet yang sebelumnya telah dijelaskan. Dari situlah kita dapat simpulkan sampel yang kita ujikan memenuhi syarat atau tidak efektif sebagai pengawet. Untuk video kali ini cukup sekian. Jika ada pertanyaan, teman-teman dapat bertanya di kolom komentar yang telah disediakan atau pada saat praktikum boleh ditanyakan pada asistennya masing-masing. Terima kasih, saya Muhammad Daniel Fajiri. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.